Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab suci. Kita membaca dari pasal 6 dan mulai pasal yang baru. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sampai di sini kita membaca kitab suci. Kita berdoa sekali lagi. Berilah pengertian kepada kami, kesadaran kepada kami akan segala kebenaran yang tersimpan di dalam peristiwa yang agung ini, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan dari firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan iman dan rohani kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap hadirin yang Kau telah menarik berhimpun bersama-sama di sini. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa lama kita memakai waktu untuk menyelesaikan firman Tuhan di dalam pasal kelima. Mungkin lebih dari 1,5 bulan. Pasal kelima ada pasal yang sangat membahayakan Yesus. Mulai daripada anugerah yang besar, kuasa yang hebat, menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun. Sesudah itu Yesus mulai menuju kepada satu jalan yang tidak mungkin kembali lagi, menuju Golgota. Orang sakit 38 tahun disembuhkan dengan satu kalimat. Ini kuasa besar, kuasa yang hebat luar biasa. Tapi satu kalimat itulah menjadikan Yesus harus mati. Kalau engkau mau nggak? Maukah engkau melakukan anugerah begitu besar untuk mematikan diri? Bukankah Yesus bodoh? Biarin. Ini orang mati kan tah. Setiap orang harus mati. Biarin dia sudah sakit 38 tahun. Tambah lagi 2 tahun juga tidak sampai 5%. Dia kalau dia harus mati dan dia sudah sakit begitu lama, tambah lagi sakit juga memang sakit. Menyembuhkan dia untuk sendiri harus mati. Ini harus mempunyai tekad yang besar sekali untuk mengambil keputusan, berani berkorban. Setiap orang itu sukanya play safe, termasuk pemimpin-pemimpin yang besar. Tetapi sebenarnya pemimpin-pemimpin yang besar dengan hanya mau play safe untuk diri sendiri, menjadi pemimpin besar yang tidak besar. A big leader without greatness. Kebesaran seseorang bukan daripada badannya besar, kedudukan besar, honornya besar.
Kebesaran seseorang terdiri daripada keberanian, keagungan yang akibatnya merugikan diri tetapi bisa menjadi berkat bagi sebanyak orang. Kita harus memikirkan hal-hal seperti ini untuk mengatur kembali arah, prinsip, dan cara kita hidup. Sehingga hidup yang harus kita lewati berapa puluh tahun dan tidak kembali lagi akan meninggalkan kesan dan meninggalkan pengaruh yang agung di dalam sejarah beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Pasal 5, pasal yang sangat bahaya. Karena apa? Karena Yesus sengaja memilih hari Sabat menyembuhkan. Nah, hari Sabat menjadi hari yang dia menyembuhkan orang lain. Ini menjadi hari yang pasti orang Yahudi tidak mau mengampuni dia. Engkau melanggar hari Sabat, engkau sengaja menginjak-injak Taurat, engkau adalah musuh dari kebudayaan Yahudi. Engkau menghancurkan tradisi kami yang mulia. Bukankah Musa mengajar? Dan ini adalah perintah dari Tuhan. Hari Sabat tak boleh kerja apa-apa. Engkau bukan sudah berani melanggar hari Sabat. Engkau berani menyebut Allah itu Bapamu. Dan engkau mempersamakan pekerjaanmu dengan pekerjaan Bapa. 3 dosa ini tidak akan dihapus daripada vonis mereka yang menuju kepada akhirnya memaku dia di atas kayu salib. Pasal 5 ada pasal penentu, the decisive chapter, yang mengakibatkan Yesus harus korban, harus mati. Dia berkorban untuk mencintai seseorang yang sakit. Nah, orang itu bukan orang baik. Orang itu orang yang tidak berbudi. Orang itu orang yang tidak membalas budi. Orang itu yang memberitahu kepada orang Yahudi, yang sembuhkan saya adalah Yesus. Dia itulah. Nah, orang Yahudi mengatakan, yang melanggar adalah itu. Nah, itu yang dibenci, direncanakan untuk dibunuh. Justru karena kalimat dari orang yang tidak pernah terima kasih kepada Yesus. Sakit 38 tahun. Tapi waktu disembuhkan tidak berterima kasih. Karena apa? Seharusnya saya sembuh kok. Saya tidak seharusnya sakit kok. Sakit 38 itu saya sudah menderita. Sekarang saya kembali sehat. Ini yang lumrah. Ini yang beres. Ada semacam orang ya, sedikit sakit ngomel. Seluruh enak itu tidak dianggap bersyukur kepada Tuhan. Tadi pagi saya bicara hal sedikit mirip dengan ini. Saya bilang orang yang mendapat anugerah dan tidak sadar anugerah, itulah orang yang sebenarnya tidak boleh dibaiki. Tapi semacam orang, engkau makin baik sama dia, dia makin mau menuntut engkau harus terus baik sama dia. Kalau engkau sudah pernah undang dia 10 kali, ke 11 kali tidak undang dia makan, dia mulai marah. Tapi orang yang engkau tidak pernah undang makan, pertama kali undang makan dia berterima kasih. Itu sebab lebih baik jangan undang orang makan. Sampai dia mati mau lapar, kasih sedikit ketela saja. Dia akan bersyukur kepada kamu. Orang ini anggap that is what I should have. I should experience, I should enjoy. Itulah yang aku harus menikmati. Dari tidak terima kasih. Orang yang sedikit anugerah dari orang yang tidak dilupa, itulah orang baik. Orang yang anugerah sebanyak mungkin, tetapi hanya diperalat, dimanfaat, itu orang jahat. Saya tidak tahu ya, menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Tuhan atau manusia yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak akan merubah sikap dia yang mau menolong orang lain hanya karena diperlakukan oleh orang secara tidak beres. You never change your goodness simply because somebody is not doing well to you. Tidak boleh kita dipengaruhi. Kalau engkau berbuat baik lalu orang mengkritik, kalau gini saya nampak berbuat baik, bodoh. Engkau berbuat baik karena engkau adalah orang yang harus melakukan kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan engkau. Orang bagaimana engkau itu urusan dia. Orang membenci kita itu urusan dia. Tak usah marah, karena dia nanti harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena dia berbuat salah. Tapi engkau tidak ada masalah. Pasal 5 selesai, Yesus telah memberikan bukti, saksi. Dan paling penting pada bagian akhir, kesaksian kebenaran tidak boleh tunggal. Saya sudah berkali-kali berkata kepada saudara, semua kesaksian daripada agama lain itu bersifat tunggal. Hanya Kristen tidak.
Hanya Yesus satu-satunya yang berkata, jikalau aku bersaksi bagi diriku, maka saksiku itu tidak benar. Yang bersaksi bagiku adalah Yohanes. Yang bersaksiku adalah Allah yang mengutus aku. Yang bersaksi bagiku adalah semua karya yang kukerjakan. Jika engkau tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan yang kulakukan. Yang bersaksi bagiku adalah murid-muridku. Yang bersaksi bagiku adalah Musa. Yang bersaksi bagiku adalah nabi-nabi. Yang bersaksi bagiku adalah Taurat dan Perjanjian Lama. Bacalah kitab suci, karena engkau kira di dalamnya ada hidup yang kekal. Tetapi engkau tidak mau datang kepadaku. Sebenarnya yang bersaksi bagiku itulah Taurat dan kitab suci bersaksi bagiku. Setelah selesai semua kesaksian yang begitu banyak, akhirnya kita melihat waktu Yesus riwayatnya diturunkan ke sejarah, Tuhan pakai 4 Injil, bukan 1. Matius, Markus, apalagi Lukas, dan Yohanes. Nanti dalam ayat pasal-pasal selanjutnya kita akan membicarakan tentang pertanggungjawaban sumber inspirasi. Nah, ini semua tema yang tidak ada di buku ya. Banyak buku teologi tidak memberikan setuntas apa yang kita pikirkan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan mengerti, lalu sadar berapa bahagia kita ada. Menjadi orang bahagia tidak lebih bahagia daripada sadar kalau engkau bahagia. Saudara-saudara, sesudah selesai pasal 5 diakhiri dengan Yesus berkata, jikalau engkau tidak percaya akan apa yang dituliskan oleh Musa, bagaimana kamu akan percaya kepada aku? Karena Musa bersaksi bagiku. Selesai, Yesus tidak libatkan lagi dan tidak lagi menghiraukan kebaikan. Dia kembali di Galilea menyeberang dan dia melakukan kehidupan dan mujizat yang luar biasa. Orang-orang di situ mendengar Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang timpang. Yesus telah menyelesaikan persoalan seorang 38 tahun. Akhirnya dia sembuh, bangkit, berdiri dan bisa mengangkat kasur yang berat. Semua terharu. Semua itu terpesona. Semua itu menjadi penasaran mau lihat Yesus. Dan Yesus naik ke gunung. Waktu dia ke gunung, ribuan orang ikut ke gunung. Itu berarti kalau engkau berdaya tarik fansmu. Tahu fans ya? Saudara juga menjadi fansnya F4 5566. Dan fansnya daripada orang-orang seperti di Jepang, di Korea dan sebagainya. Fans itu orang gila. Fans itu tidak takut capek. Lu naik gunung dia ikut naik gunung. Lu loncat dia ikut loncat. Itu namanya fan gila. Waktu Elvis Presley mati, hari itu paling sedikit 4 orang bunuh diri ikut mati. Karena kalau dia sudah tidak ada, apa artinya hidup di dunia? Itu namanya fans. Tapi fans kebanyakan tidak mengerti hidup mereka untuk apa. Jadi Yesus naik gunung, wah, ribut orang berbondong-bondong naik gunung. Kenapa? Fans. Aku adalah Mr. Fans daripada dia. Sampai di situ, lalu mau lihat Yesus. Orang-orang ini kali 5.000 laki-laki. Kalau satu kebaktian yang laki-laki 5.000, pasti perempuan 6.000. Nah, percaya coba hitung sekarang. Banyak laki atau banyak perempuan? Laki-laki angkat tangan. Saya lihat, ayo laki-laki. Yang diangkat bukan laki lu ya. Sekarang turunkan. Yang perempuan angkat tangan. Oh, lebih banyak sedikit kan? Di dalam kebaktian saya hampir sama. Kebaktian orang yang emosional, perempuannya tambah 30% lagi. Kalau laki-laki 5.000, perempuan 6.000, terus anak-anak 1.000 berapa? Matematika. 5 tambah 6 tambah 1 berapa? 12.000. Jadi jangan kira ini kali cuma 5.000. Laki-laki 5.000. Perempuan 6-7.000. Anak-anak mungkin 1-2.000. Belasan ribu orang ikut Yesus. Fans. Naik ke gunung. Sudah sampai di gunung, mau sewa kursi di mana?
Mau bikin tenda. Wah, ini hujan sudah mau turun. Sudah gelap gulita mendung. Gimana ini? Cilakanya waktu Yesus melihat mereka. Yesus merasa, hatinya merasa kasihan sama mereka. Karena waktu itu, waktu makan. Ya ada orang memang ikut kebaktian, tidak peduli jam. Jam 11 dia datang. Dia tidak peduli makan karena fans. Tapi kalau tamu sengaja datang jam 12 itu motivasinya lain. Dia tidak datang kepada engkau jam 9, jam 10. Sudah jam 11.45 dia datang. Baikkah engkau? Maksudnya sharing yuk. Saya bilang sama murid saya, engkau menjadi pendeta pergi besuk. Jangan jam makan ya. Jam makan baru besuk. 1 kali orang ampuni. Setiap kali jam makan datang lagi. Coba lihat jam berapa ya. Ini pendeta apa? Pendeta rakus makan. Jam ini pasti datang. Tidak pernah datang lambat atau cepat. Pasti jam ini makan. Jangan engkau pergi jam makan cari orang. Dan jangan kalau diundang makan minta minuman yang mahal. Pendeta-pendeta lebih mau makan apa? Oh jeruk murni. Jeruk murni 10 ringgit loh, $10 loh. Kalau saya air putih atau teh saja. Karena apa? Jangan memberatkan orang lain. Kamu harus belajar. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jangan membenci orang lain. Jangan membuat orang bosan sama engkau. Lalu melalui tidak senang sama kamu. Belajar untuk membenci Kristus yang kau wakili. Belajar ya. Dengar baik-baik ya. Mereka datang. Kenapa? Mereka bukan mau cari makan. Tapi mereka ikut Yesus. Dari kota, dari desa. Sudah datang ketemu. Oh Yesus di Galilea. Ayo semua datang. Sudah datang Yesus naik gunung ikut. Sampai di gunung jam makan. Jadi bagaimana? Yesus bilang. Manusia hidup. Bukan hanya bersandarkan roti saja. Bersandarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nanti saya akan khotbah panjang. Jam 4 suruh mereka pulang. Cari makan sendiri. Yesus dah gitu loh. Ya. Itu sebab pada waktu kita bikin seminar keluar dari Jakarta, saya bilang jam 9 sampai jam 5 sore. Oh itu karena temanya begitu banyak, perlu dikhotbahkan dengan tuntas. Lalu kalau di Hong Kong saya juga bikin seminar keluarga. Kita sewa gedung paling besar, exhibition hall, dan di situ bisa hampir 4.000 orang. Tetapi pada waktu jam 2 sampai jam 5:30 selesai, saya suruh mereka pergi mandi cari makan sendiri. Kenapa? Hong Kong itu setiap sudut rumah makan. Di mana-mana rumah makan. Dan rumah makan di pinggir jalan lebih enak dari restoran di Jakarta. Namanya Hong Kong. Lain sekali. Tapi kalau di Kemayoran, sekarang sudah jam 12. Khotbah saya dari pagi sampai 9 sampai jam 2 selesai. Sekarang yuk pergi makan, nanti jam 2 kita kembali lagi. Dia jalan kaki mana cari makan. Di Kemayoran itu, kecuali beberapa depot atau beberapa warteg yang kecil untuk tukang-tukang kerja. Tak ada tempat makan. Mereka mesti ke Sunter atau ke Tamrin atau pergi ke itu Glodok, lalu pulang sudah jam 3. Jadi akhirnya apa? Saya ngerti ini. Maka Yesus melihat mereka begitu banyak dan mereka perlu makan. Maka setiap kali di Kemayoran bikin seminar dari pagi sampai malam, saya undang ribuan orang makan. Jadi itu 6.000 orang, 5.000 orang makan. Yang melayani mesti berapa banyak? Yang bayar mesti berapa banyak? Lalu mesti pesan dari mana? Pesan bakmi, tidak keburu masak begitu banyak. Tidak bisa bayangkan 6.000 orang makan bagaimana. Maka satu kali kalau sudah ada seminar, sudah direncanakan hari-hari sebelumnya. Ratusan dari ini, ratusan dari 1.000 dari mana. Waktu itu mesti tepat dikirim untuk kebutuhan jasmania mereka yang begitu banyak. Lalu saya mengerti apa yang dirasakan oleh Yesus. Yesus melihat, memandang beribu-ribu orang. Lalu dia tahu tidak apa yang harus dikerjakan. A leader should know what to do. Saudara ingin menjadi leader kan? Leader bukan orang yang memasang lencana-lencana. I am your leader. Leader adalah orang bersiap untuk tanggung jawab, termasuk di dalam kesulitan engkau mau bayar. Saya
sangat meragukan leadership yang diajarkan oleh akademik barat. Seorang pendeta bilang sama saya mau ke Amerika belajar lagi. Dia sudah master. Mau belajar apa? Leadership. Saya mengatakan, leadership? What kind of leadership? Saya pernah berkhotbah di Malang, menjelaskan leadership di seluruh dunia itu. Sebenarnya yang saya nemukan 19 macam. Tapi semua leadership yang ditemukan oleh buku-buku leadership, tidak ada satu sempurna seperti apa yang kita lihat dari Yesus sebagai leader. What kind of leader? Yesus adalah leader yang menampil di depan waktu ada bahaya. Tetapi waktu ada keuntungan, dia lundur ke belakang. Suruh orang lain yang dapat bahagia, dia yang cilaka. Sekarang banyak leader taunya, saya pimpin kamu, engkau ikut aku. Leader dalam Alkitab itu memilih leader kerohanian, leader pengkorbanan, leader bertanggung jawab, leader yang pasang badan untuk menghadapi semua kecelakaan. Yesus adalah the true and the genuine great leader. Saudara-saudara, Yesus pada waktu melihat begitu banyak orang lain, dia bukan ayo lari ya, nggak bisa gua kasih makan lebih, gua pulang aja. Kenapa di sini bikin repot? Tapi Alkitab mengatakan, dia mengetahui apa yang harus diperbuat. He knows what to do. Dia tahu. Seorang leader sebelum kesulitan tiba, dia sudah berada di depan. Ahead of time. Ahead of difficulties. Ahead of all kind of the great or the heavy duty yang akan datang. Yesus sudah tahu. Tapi sudah tahu tidak cukup. Dia harus memberi pengertian kepada yang dipimpin supaya mereka juga tahu. Kenapa? Banyak orang ikut Yesus itu ikut-ikutan, tidak tahu bagaimana belajar seperti Yesus, bagaimana menjadi leader. Mendidik orang itu tidak gampang. Saya punya 4 anak. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh mau singkirkan sedikit waktu, karena saya sepanjang tahun di luar negeri, di luar kota, di luar provinsi, di luar Indonesia. Maka dulu waktu anak masih kecil, saya coba meluangkan 1 tahun paling sedikit 3-4 hari lah. Lalu sama-sama mereka pergi. Supaya mereka tahu papaku juga lumayan loh. Kalau dia dengar papa saya bawa ke sini, bawa ke situ. Papa lu pergi dewe, tak pernah bawa aku. Wah, aku menjadi papa yang dicela oleh anak. Bad leader, bad father. Saya coba belajar menjadi papa yang baik. Ayo semua naik mobil. Mobil saya selalu tua loh. Ya? Karena mobil baru mahal kan. Sudah nabi mobil tua. Bukan saya tidak boleh pakai mobil baru. Saya sampai hari ini belum pernah beli mobil lebih muda dari 8 tahun. Karena saya harus mempentingkan pekerjaan Tuhan. Bukan mempentingkan kebutuhan keluarga saya sendiri. Mobil yang tua, beli yang besar. Beli yang besar lebih murah karena boros. Di Indonesia orang kalau cari mobil selain gengsi merek, boros enggak? Kalau boros enggak laku, murah. Itu yang saya beli. Kenapa? Rumah keluarga besar, yang besar baru cocok kan? Kalau mobilnya besar ada satu kebaikan. Semua anak dikurung di dalam, enggak bisa lari. Lalu mau didik mereka satu persatu, mereka harus dengar. Kalau sudah sampai di rumah, papa aku naik, semua masuk kamar. Mau cari lagi ketuk-ketuk susahnya. Paling baik itu beli mobil besar, semua masuk, kunci ya. Nanti kalau keluar jatuh ya, baik-baik di dalam. Lalu mulai mendidik mereka. Nggak bisa lari kan? Lalu saya bawa ke Bali, saya bawa ke kota lain, bawa ke Sarangan. Lalu di situ saya belajar bagaimana menjadi leader yang men-share, membagi-bagikan tanggung jawab. Ini hari, anak yang pertama. Hari ini saya taruh di tanganmu 500.000. Nanti beli bensin kamu yang bayar. Malam makan di restoran yang kecil kamu bayar. Besok pagi sampai di Sarangan tiketnya kamu bayar. Jadi dalam 24 jam kamu yang hitung berapa uang yang dipakai. Dan dia pakai. Waduh mahal ya. Pak, hari ini ya pakai 450.000 loh waktu itu ya. Mahal sekali ya. Saya mengatakan, lu baru tahu ya. Aduh, saya nggak tahu loh kalau pakai uang kayak gini loh. Hari kedua, anak kedua. Yuk catat ya. Semua catat hari ini. Tiket berapa, bensin berapa. Kadang-kadang
mobil di tengah-tengah jalan rusak, tempel ban berapa? Coba dicatat. Tadi malam kasih tahu sama saya. Pelan-pelan mereka mengetahui apa namanya pergi bersama, harus pakai uang banyak, dan ini tidak murah, dan ini begitu menakutkan. Dan sekarang mereka mengetahui bagaimana hemat, bagaimana atur uang. Saudara, jangan kira lahirkan anak, biasalah, apapun tidak usah tahu, besok besar kirim ke luar negeri, itu namanya pendidikan. No, education started from your womb, when children, the baby was in your womb. Pendidikan mulai daripada anak bayi masih di dalam rahim. Engkau bagaimana bertindak, bagaimana berbicara. Anak-anak saya masih di rahim sudah dengar Bach, Beethoven, Mozart. Yang dengar mamanya mereka ikut. Sehingga pelan-pelan mereka memupuk satu kebiasaan, satu keadaan kebudayaan yang tinggi. Yesus juga dia tahu apa yang harus dikerjakan. He was a good leader. Yesus itu pemimpin yang baik, tapi dia tidak mau dia sendiri tahu, akhirnya jangan campur. Ada seorang wanita waktu sudah menikah belum bisa masak air mateng. Loh, masa lu perempuan sudah nikah tidak bisa masak air mendidih? Ya putar itu api kok dah kuat, dia dah keluar. Cetek, api keluar, dia cetek, dia dah keluar tuh. Kenapa? Lah dari kecil tidak boleh masuk dapur sama mama. Terus saya tanya mama, kenapa anakmu tidak bisa apa-apa? Mama saya bilang ya, kamu laki-laki waktu nikah sudah disiapkan tanggung ekonomi seluruh keluarga. Kamu wanita hari nikah sudah bisa masak, sudah bisa tempel, sudah bisa membuat beres, bisa cuci kakus, bisa atur pembantu. Kalau tidak bisa, tidak usah nikah. Yang laki tidak berani membayar uang untuk menunjang seluruh keluarga, tidak berhak nikah. Yang perempuan tidak bisa masak, tidak bisa cuci, tidak bisa tempel baju yang lubang-lubang, tidak usah nikah. Oh, ini pengajaran orang tua yang penting sekali. Engkau bilang, gua juga lu tidak bisa mata air loh. Saya tanya mamanya, kenapa anak perempuanmu masak air pun tidak bisa? Aduh, saya kalau di dapur dia masuk, repotin. Jadi ikut-ikut bikin kotor dah karu-karuan. Maka saya mau dapur bersih, sehingga dari kecil kalau anak perempuan saya masuk, saya keluar. Rusuh-rusuhi saja. Jadi anak itu ya keluar sampai mati belum bisa masak air. Ya begini. Nah, tapi mama yang pintar silakan masuk, sama-sama bikin kotor. Sudah kotor sama-sama bikin bersih. Akhirnya selain bisa bikin kotor juga bisa masak ayam, bisa masak nasi, sudah bisa semua. Yesus tidak mau dia sendiri tahu semua, tapi muridnya tidak tahu. Maka Yesus melihat ribuan orang perlu makan, dia mencobai muridnya. Mesti bagaimana ya? Nah sekarang engkau tanya, kenapa ada orang tanya sama kamu? Karena dia tidak ngerti. Enggak. Kalau orang tidak ngerti tanya, itu namanya mau tahu. Kalau orang sudah tahu masih tanya, itu mau tahu, lu tahu nggak tahu. Beda ya? Jadi Yesus sekarang cari satu murid. Kenapa dia tidak cari Petrus? Saya tidak tahu. Pokoknya dia cari Filip. Selama kitab suci, perkataan Filip yang dicatat tidak banyak. Menurut apa yang saya tahu, yang ingat, itu seluruhnya yang dikatakan oleh Filip 90%. Kalau tidak salah, itu hanya di Yohanes. Maka Yesus khusus menguji seorang murid namanya Filip. Hei Filip, begitu banyak orang di sini. Cara beli makan untuk mereka bagaimana? Coba tanya. Oh Yesus ternyata soal kecilnya tidak tahu. Tanya-tanya gua. Ya kasih saya duit dong. Borong sebagian Kentucky Fried Chicken, sebagian McDonald, sebagian Burger King atau Burger Queen atau Burger Princess atau Burger Princess. Pokoknya sekitar sini yang ada makan dan semua diborong, lalu dibagikan dong. Yesus coba dia. Kalau menurut you ada kesulitan ini bagaimana? Nah Yesus sekarang memberi uji how to handle the problem, how to solve the need of the multitude. Kalau 12.000 per makan, mesti bagaimana ya?
Yesus tanya bukan Yesus tidak tahu. Yesus mau tahu kalau kamu tahu Anda tahu. Maka Yesus tanya Filip, bagaimana sih kalau menurut you? Jadi di sini Filip punya jawaban mewakili kebiasaan banyak orang yang tidak mempunyai solusi. Begitu banyak. 200 dinar perak. Sekarang serahkan saya. Juga tidak bisa beli makanan. Bagi mereka tidak cukup. Meskipun satu orang cuma dapat satu keping kecil saja dari mana makanan. Juga tidak cukup. Ribuan orang. Gimana ini? Jadi suruh saya jawab bahwa tidak ada caranya. No way. That's no hope. No way. No solution. Saya tidak bisa. Yesus. Berarti ujian kepada Filip akhirnya apa? Gagal kan? Yesus tanya ini. Bukan karena Yesus tidak tahu. Dia sendiri mengetahui bagaimana menghandle. Tapi dia mau mencobai murid. Saudara-saudara, catatan-catatan ini sangat indah sekali. Kita mengikuti Yesus Kristus. Bukan ikut kamu di depan, saya di belakang, lalu bagi roti kepada saya. Ikut Yesus termasuk ikut bagaimana menyelesaikan problema umat manusia. Kalau orang sakit engkau bagaimana? Kalau orang lapar engkau bagaimana? Kalau orang jahat engkau bagaimana? Kalau engkau melawan engkau bagaimana? Lihat Yesus bagaimana menghadapi orang lain. Engkau belajar di belakang dia. Dan dia tanya, bagaimana menghandle kalau yang perlu 12.000 orang? Begitu diuji, langsung gagal. Nah, ini ada solusi pertama. Cara pertama untuk menghadapi kesulitan, yaitu uang. Uang. Kenapa begitu banyak gereja gagal? Karena mereka tidak cari kehendak Tuhan. Ada kesulitan, ada program. Lalu bagaimana ya? Kita sekarang mau bangun gereja. Sekarang kita mau kerjakan penginjilan. Kebanyakan majelis bernama Filip. Bagaimana Filip? Sekarang kita bakal bikin KKR di tempat yang besar, perongkosan begitu besar. Menurut bagaimana? Ya tidak bisa dong. Kasnya sudah habis kok. Uangnya sudah hampir kosong. Mau bikin KKR. Jadi menurut bagaimana? 200 dinar perak pun tidak bisa. Karena ini terlalu besar. Ini cara satu macam. Banyak gereja menjadi tidak mungkin maju hanya karena jatuh di dalam tangan majelis yang bernama seperti Filip. Saudara gereja Reform Injil Indonesia, belajar apa yang kita terima dari Alkitab. Dan lihat bagaimana pemimpinmu bekerja. Setiap kali pekerjaan yang besar tiba, saya tidak tanya uang dulu. Saya tanya kehendak Tuhan atau tidak. Saya tanya imanku kepada Tuhan, iman yang sungguh atau tidak. If my God is a true God, if my God is the living God, if my God supplies all the abundance according to His own mercy and for those who follow Him. Kenapa takut? Kenapa orang Kristen menjadi begitu? Karena tidak tahu apa itu iman. Kenapa gerakan kita bisa jadi? Karena pemimpin-pemimpin belajar mengkorbankan diri. Saudara tahu tidak? Terakhir 5 tahun ini, semua uang saya sendiri, lebih dari 80% saya keluarkan. Saya sendiri pakai sedikit sekali. Karena apa? Belajar Yesus Kristus. What should we do with so many people need the food? Oh, even he give me 200 dinar, saya pun tidak bisa apa-apa. Yesus tidak kasih 200 dinar. Cara Yesus adalah tidak kasih uang, tapi semua harus menyukupkan diri dengan bersandar kepada dia. Waktu Yesus mengirim murid-muridnya pergi ke seluruh dunia kabarkan Injil, dikasih tiket plane, dikasih itu gold card daripada bank, dikasih jaminan 1 bulan berapa, kalau sakit dapat kredit card, dapat uang berapa. Tidak ada. Go to the whole world. Go to the utmost part of the world. Ya. Tapi bagaimana pergi? Ya urusanmu. Itu pemimpinnya heran loh, ini heran. Tuhan Yesus sudah heran sekali. Tapi waktu saya mengikuti teladan, ikuti prinsip akhir, jadi kok. Semua itu maunya free. Itu ada mental pengemis. Tidak ada perjuangan, tidak mau korban. Yang korban kamu, yang enak-enak saya. Be gone you. Nyala kamu. Saudara-saudara, Tuhan menguji loh. Kalau you mau jadi murid saya, bukan hanya doktrin beres. Banyak orang kira kalau menjadi orang reform, jadi belajar di teologi reform, lalu sudah beres.
Kau mau menjadi murid Yesus, selain doktrinnya beres, imanmu beres nggak? Sudah imanmu beres, kelakuanmu beres nggak? Kalau kelakuan beres, dia punya mental beres nggak? Dia punya itu pelayanan beres nggak? Dia punya leadership beres nggak? Hei, Philip, bagaimana ini? Yang mau makan 5.000 laki-laki, 6.000 perempuan dan anak-anak, bagaimana? Wah, jangan suruh gua dong, mati gua. Suruh gua kasih ini makan, dagingku dicuilkan sampai tulangnya dihancurkan juga tidak bisa cukup. Kasih 200 dinar perak juga tidak cukup. Jadi bagaimana? Ya bohong buat gua. Bagaimana kamu? Tidak tahu. Tuhan itu urusanmu. Ya, kembali ya. Problem ditanya bagaimana kau solve? Nggak bisa. Lalu ini cara kedua muncul. Mengerjakan pekerjaan Tuhan ada dua cara. Semacam yaitu menurut administrasi organisasi dunia. Menurut company kalau begitu besar harus pakai uang begitu banyak. Cara kedua, cara iman. Dan iman itu datang dari mana? Andreas mengatakan, di sini ada seorang anak kecil. Anak kecil mau apa? Anak kecil ada uang. Ada uang berapa banyak tabungan di bank. Anak kecil tidak ada. Yang ada apa? Pak, Mama, aku mau pergi ikut kebaktian. Yesus ada di Galilea. Oh ya, nanti siang kalau lapar, engkau tidak ada uang. Pak, Mama kasih 5 roti sama 2 ikan ya. Kalau pada waktu panas terik, engkau lapar sekali, ambillah ini makan sendiri. Saya tidak tahu kapan engkau baru bisa pulang kalau ikut Yesus. Katanya dia di gunung. Aku mau ikut naik gunung. Tapi kalau tidak ada makanan, tidak ada restoran, tidak ada uang, yang bawa ini 5 roti 2 ikan. Anak ini mempunyai pakaian sendiri. Anak ini mempunyai mama yang memperhatikan dia. Nah sekarang waktu dia simpan 5 roti 2 ikan, lalu mendengar Yesus bicara sama Philip, bagaimana kasih makan ribuan orang ini. Anak ini dia keluarkan 5 roti 2 ikan. Dia mau datang ke Yesus, takut, masih bocah kecil. Lalu dia lihat antara murid-murid Yesus ada yang kelihatan ramah, yang kelihatan baik, yang akan muda. Pak, namamu siapa? Andreas. Itu murid Yesus ya? Iya. Aku mau bicara sedikit. Bicara apa nih? Aku ya, tidak ada apa-apa. Cuma ada 5 roti 2 ikan. Saya ikut sumbang untuk menjadi makanan gila lu ya. 5.000 orang makan 5 roti, 1 orang 1 upil. Mana bisa kenyang? Lu mau pikir dong, lu tidak pakai logika. Bila IQ rendah, tidak loh. Andreas seorang yang tidak berani menghina anak-anak. Tadi pagi ya, kor remaja nyanyi bagus luar biasa. Saya terharu. Lalu saya berdiri berbicara, bagus tak? Bagus. Bagus tak? Bagus. Lalu saya katakan satu kalimat. 10 tahun yang lalu mereka umur 7, umur 8, ada yang umur 3. Sekarang remaja sudah antara 13 sampai 19, rata-rata untuk 17. Mereka sudah bisa menyanyi lagu daripada Mozart yang begitu sulit. Saya tanya, di mana anakmu? Mengapa menghina anak-anak? Anak-anak kecil tidak bisa apa-apa lah. Kasih didikan. Saya bilang sama orang gereja kita, tidak ada satu mereka sekarang baca not angka. Semua baca not balok. Seperti lulusan sekolah musik. Di dalam 10 tahun kita telah menciptakan sejarah lembar baru. Di dalam 10 tahun kita telah mendidik anak kecil menjadi musikus. Why not? Kenapa tidak bisa? Karena anak kecil. Di Hong Kong, saya melihat seorang kakek gendong satu cucunya pintar nyanyi katanya. Cucu saya pintar nyanyi loh. Terus di pinggir piano, tiktok. Wah tuh pintar main piano. Itu namanya pintar main piano atau pintar pukul-pukul di situ. Dia bilang anak saya berbakat musik, pintar nyanyi, pintar main piano. Terus saya putarkan konser kita
Kevin yang umur 15 main Chopin piano concerto. Saya sudah lihat, ini anak umur berapa? Saya bilang 15. Main apa itu? Chopin. Lalu saya bilang sama dia, ini loh pinter main piano. Cucumu tadi ngawur, itu kan pinter main piano. Kita harus membedakan ya. Dan kemungkinan mendidik mungkin. Karena bisa lebih bagus lagi. Karena harus diketat. Ada seorang di Johor Bahru. Dia punya suara tinggi, kuat, rendah. Kuat sekali. Saya tanya, siapa yang latih kamu menjadi begini? Dia bilang, saya di Italia. 1 tahun tidak boleh nyanyi. Profesor saya suruh saya angkat besi. Perempuan. Kenapa? Diaframanya tidak cukup. Tidak bisa nyuruh. Banyak orang kalau tinggi, kalau rendah, angkat besi terus. Sudah 1 tahun mulai nyanyi. Setiap guru vokal lain. Guru vokal dari Rusia, dari Cekoslovakia, dari Italia, dari Inggris, dari Amerika lain. Tapi jangan kira ini lebih baik, itu lebih jelek. Tidak tahu. Pokoknya setiap orang telah bergumul seumur hidup, akhirnya mendapatkan satu rahasia untuk melatih. Tetapi guru yang menghina anak, itu guru tidak baik. Guru yang mengatakan engkau tidak ada harapan, itu guru tidak baik. Guru yang mengatakan meskipun engkau kecil ada harapan, itu guru yang baik. Andreas lain sama Philip. Philip tahunya kalau uang banyak dari bank terus dikeluarkan, apa itu ATM-nya keluarkan beribu-ribu dolar, tidak bisa selesai. Tetapi Andreas mempunyai cara pelayanan yang lain. Kalau gereja tidak ada pemimpin yang mempunyai pandangan cara pelayanan yang lain, gereja tidak ada hari depan. Kalau gereja cuma tahunya ikut tradisi, dulu minta uang dari Belanda, sekarang juga minta uang dari Belanda. Kalau tidak bisa gereja tutup. Itu lebih baik cepat masuk peti saja. Yang penting adalah engkau mempunyai pandangan baru. Lord, you are true God, you are living God, you are Jehovah Jireh. You supply everything I need. I need to believe you, to trust in you. Ini Andreas. Jadi engkau yang mau masuk sekolah teologi, yang mau melayani Tuhan, belajar di institut bukan cara belajar di akademi luar negeri. Ada seorang yang mau melayani Tuhan, kirim surat sama saya. Saya sudah mendapat panggilan Tuhan. Saya sudah selesai semua, siapkan diri semua. Cuma satu yang kurang. Siapa kasih saya uang, saya langsung jadi. Saya bilang sama dia, you sampai matilah jadi. Karena you mengharap uang bukan mengharap dari Tuhan. Bagaimana? Kasih saya uang, pasti saya jadi. Saya perlu scholarship 1 tahun begini-begini. Saya bilang, engkau tidak akan jadi. Karena engkau tidak melatih dari iman, hanya menunggu orang kasih uang. Saudara-saudara, saya dilatih oleh Tuhan mulai umur 15 tidak ambil 1 rupiah dari mama. Umur 15 mulai bekerja, mulai mengajar dengan susah payah sampai membayar uang sekolah sendiri, bayar sepeda sendiri, bayar segala sesuatu sendiri. Akhirnya Tuhan jadikan saya mungkin melayani pekerjaan Tuhan lebih besar dari mereka yang dari dulu lulusan luar negeri, tapi akhirnya tidak jadi semua. Saudara-saudara, Filipus mempunyai cara. Money can do everything. Give me money, I will buy everything. Give me money, I solve all the problem. Tetapi Yesus tidak pakai cara dia. Yesus pakai cara daripada Andreas. Here is a child. He want to sacrifice his own food. He want to dedicate his own 5 loaves and 2 fishes. 5 roti 2 ikan dia mau korbankan. Yesus bilang, kendengar. Suruh orang makan upil. Suruh pergi. Anak kecil tidak ngerti. Tidak. Yesus tidak menghina. Yesus terima. Lalu Yesus mengatakan, sekarang suruh semua duduk. Duduk apa? Tunggu dikasih makanan. Kalau duduk terus 3 jam belum datang, berontak semua kan? Ada pulang semua maki-maki. Kurang ajar, suruh duduk sampai pantatnya sakit. Akhirnya tidak ada roti yang datang. Omong kosong, ini pemimpin apa? Yesus bilang suruh mereka duduk. Khotbah sampai di sini saya ingat satu hal.
Seorang bernama George Mueller, saudara boleh cari di Google. Salah seorang pemimpin orang Kristen di Inggris yang waktu tua dianggap luar biasa pelayanannya. Lalu orang tanya sama dia, Bapak Mueller, kenapa pelayananmu begitu diberkati oleh Tuhan? Dia melayani apa sih? Dia melayani buka rumah yatim piatu untuk menerima anak-anak yang dibuang oleh papa mama di pinggir jalan, yang kotor-kotor, yang ingusan, yang sakit-sakit, dibawa pulang dengan cinta kasih, lalu dimandiin, dibersihkan, dikasih pakaian, mengajar dia baca kitab suci, mengajar dia untuk berdoa, mengajar dia mengerti kalau ada Bapa di surga lain sama Bapa di dunia. Dan dia kumpulkan orang-orang yang miskin, anak-anak yang keliaran di sini sana, berapa? Lebih 1.000. Lalu kasih mereka makan saban hari. Seorang pendeta yang berjiwa besar seperti ini di mana? Di mana kita cari? Kita melihat hamba Tuhan ada yang macam-macam. Maka George Mueller pada satu hari, waktu anak-anak semua sudah mau makan, kokinya gemeter karena tidak ada roti, tidak ada terigu, tidak ada makanan. Dia datang ke kantornya George Mueller yang sudah tua. Today no food to supply those children. The time is only half hour. What can I give them? No food, no flour, no supply. Dia bilang, tunggu sebentar, saya berdoa. George Mueller berdoa, sudah selesai dia mengatakan, suruh anak-anak masuk ke ruang makan. Suruh mereka duduk. Sekarang suruh. Tapi tidak ada makanan. Sesudah duduk, lalu bagaimana? Pokoknya Tuhan kasih saya hati yang tenang. Suruh mereka sekarang baris, masuk dan duduk. Ya. Ini orang bilang, kendengan lu. Itu tidak ada makanan, suruh duduk, makan angin. Tapi karena ini hamba Tuhan yang terkenal, nah orang beriman. Iya. Sambil cilaka. Teng. Semua anak nggak ngerti apa-apa. Cuma tahu ini jam makan. Semua lari masuk ke dalam ruang makan. Semua duduk di situ. Sisa 5 menit. Waktunya makan. Mendadak ada orang ketuk pintu. Waktu dibuka pintu. Apa yang terjadi? Ada orang bawa roti yang cukup untuk seluruh rumah yatim piatu ini. Datang. Apakah betul ini alamatnya yatim piatu? Ini alamat daripada rumah yatim piatu? Iya. Yang dipimpin oleh George Mueller? Iya. Majikan kami suruh kami antar roti ini harus tiba sebelum jam 12. Waktu dilihat, lapor kepada George Mueller, roti sudah datang. Dia cuma menjawab, my God is faithful. Saudara-saudara, sama seperti Yesus, suruh duduk. Sesudah duduk, what next? Sesudah duduk bagaimana? Saudara-saudara, pada waktu kita membangun gedung gereja di Kemayoran, hari itu pertama kali janji iman. Waktu janji iman dilakukan, saya gemeter. Uang perlu bagi banyak dari mana? Orang sudah janji bisa kasih, tidak. Nanti bisa bayar, tidak. Lalu bagaimana? Semua masuk. Waktu semua masuk, saya tidak tahu malam itu akan, hari itu, minggu itu akan dapat berapa banyak uang janji iman. Tapi salah seorang sebelum saya masuk gereja, dia datang. Pak Tong, hari ini janji iman. Nanti kalau sudah selesai kebaktian dihitung, semua yang tidak cukup, saya tutup. Bagus tak? Jawab dong. Bagus tak? Oh, kalau pendeta lain, puji Tuhan Yehova Jireh, dijamin tak mungkin kurang. Tapi saya mengatakan tidak, silakan sekarang masuk. You tidak berhak untuk memberikan, menutup, karena you sama seperti orang lain, memberi persembahan menurut pimpinan Tuhan. Bukan saya menutup semua. You masuk, you tulis apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau tidak cukup, urusan Tuhan. Kalau lebih, kita bekerja untuk Tuhan. Iman. What should I do?
Yesus bilang, suruh duduk. George Mueller menjadi seorang yang melambangkan orang rohani yang beriman kepada Tuhan, dan Tuhan tidak membuang orang yang percaya kepada Dia. Waktu dia tua ditanya oleh seorang wartawan, how can you do all this in your whole life? How can you serve God with faith like this? Dia sudah hampir tidak lihat, sudah tua sekali. Dia mengatakan, because I have read this book from the beginning to the end more than 100 times. Aku sudah membaca kitab suci ini dari muka sampai akhir lebih 100 kali. Aku tahu yang tulis surat kepada aku ini adalah Tuhan. Nah, apa yang dikatakan tidak ada satu huruf itu bohong. Dia memberikan janji kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ini semua sudah lewat. Dia sudah mati lama. Tapi ini menjadi satu mercusuar, bersinar sepanjang sejarah kepada kita anak muda sekarang. Waktu saya muda, saya baca kesaksian riwayat dia. Saya menangis. Dan saya berjanji di hadapan Tuhan, saya juga mau menjadi orang pelayan yang beriman seperti dia. Dan sekarang saya turunkan legenda ini kepada engkau. Harap engkau juga menyambung menjadi orang yang mau melayani Tuhan seperti begini. Dengan demikian hari depan kekristenan penuh dengan pengharapan. Dua orang, satu Philip, satu Andreas. Satu cara pikirnya manajemen. Cara pikirnya adalah keuangan, financial. Satu cara pikirannya, jangan menghina anak muda. Jangan melalaikan iman kepercayaan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan mulai dari para semangat mau berkorbankan diri. Kita telah mengerjakan sesuatu yang hampir tidak mungkin dikerjakan oleh orang Kristen di Indonesia selama 450 tahun. Kita telah mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan kita, tapi akhirnya sukses. Setelah 2 tahun gereja jadi, kita merayakan dengan peresmian itu. 4 hari sebelum peresmian, banyak hal yang belum beres. Lalu itu marmer yang di dalam gereja masih dikikis. Debunya penuh dan tidak bisa keluar. Pagi-pagi jam 3. Pada waktu jam 9 akan diresmikan. Jam 3 pagi saya bangun. Jam 5 saya sudah ikut membersihkan dengan mencuci semua kursi. 4.700 tempat. Supaya nanti jam 9 mulai bisa kelihatan beres. Berjiwa korban. Mau kerja, mau korban, mau menyangkal diri. Ini prinsip Alkitab. Pekerjaan Tuhan bukan dimulai dari banyak uang, bantuan luar negeri. Pekerjaan Tuhan dimulai daripada memberikan 5 roti, 2 ikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan jangan ingat, ini saya lapar, saya mau makan sendiri. Ingat kebutuhan orang lain dulu. Lalu Tuhan baru memberkati engkau. Akhirnya makanan itu cukup tidak? Cukup. Masih ada sisa? Ada. Sisa berapa? 5 roti 2 ikan jadi 6 roti 3 ikan. Sisa berapa? 12 bakul. Untuk siapa? Untuk yang melayani 12 murid, satu-satu bawa pulang 1 bakul. Itu namanya apa? Take home. Saudara, kalau sekarang restoran sisanya bungkus yuk, bungkus itu mulai dari itu. Ya, dari itu. Ya, kalau engkau makan di restoran sudah selesai masih ada sisa, ayo bungkus. Itu dimulai dari Yesus. Bungkus ya, bungkus ya. Kalau sisa dibungkus ya. Nah, ini Alkitab menjadi sumber inspirasi dari kebudayaan seluruh dunia. Banyak hal yang kita tidak sadar. Cukup. Nah, saudara-saudara, hari ini saya berkata kepada saudara, mau melayani Tuhan, yang membutuhkan pelayanan banyak sekali. Mereka yang namanya fans, mereka ikut Yesus, cuma ikut-ikutan secara emosi karena melihat mujizat. Waktu kesulitan tiba, semua tunggu dikasih makan. Mereka yang ikut Yesus banyak. Yang bisa melayani tidak ada. Yang bisa melayani adalah murid. Dan murid ada yang tidak beriman. Murid yang hanya bersandar kepada uang. Sama sekarang banyak orang Kristen, lalu banyak pendeta. Tapi pendeta itu dua macam. Ada satu macam, kasih saya 200 dinar, saya selesaikan semua. Satu lagi bilang, tidak. Di sini
Ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi semua kalimat setelah tetapi itu lebih real, lebih faktual, lebih penting dari sebelumnya. Mesti gini. Kita mesti pakai uang banyak, tetapi belum ada duitnya. Tetapi semua ide itu hilang. Ini 5 roti 2 ikan, semua diserahkan. Istilah semua berarti betul-betul semua. Tapi diserahkan tidak cukup untuk semua karena 5.000 orang. Istilah tetapi itu kalimat sebelumnya itu ide, sesudahnya itu faktual. Mestinya kita mesti baik-baik, kita mesti cinta Tuhan, kita mesti saling mengasihi. Tetapi sudah. Setelah tetapi semua menjadi kembali kepada realitas yang sulit. Tetapi apa artinya untuk orang begitu banyak? Berarti si Andreas bukan seorang dreamer, dia juga seorang doer. Dia bukan hanya seorang imajinasi kuat, dia juga seorang yang mengerti realita. Kita semua orang muda itu selalu mikir imagination, mesti gini, tapi kita tidak tahu tetapinya. Mesti gini, bagus. Tetapi apa artinya untuk begitu banyak orang? Nothing. Apa yang saya berikan kepada Tuhan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dibandingkan 1% pun tidak ada, 1000% pun tidak ada. Bagaimana bisa mencukupkan? You punya tetapi adalah real. Tetapi Tuhan punya tetapi adalah supranatural. If you give what you have, I will do it. Mulai daripada penyangkalan diri, mulai dari pengorbanan diri. Saudara tidak pernah mungkin menilai berapa besar perubahan yang mungkin dilakukan oleh Yesus terhadap berapa kecil persembahanmu yang sungguh-sungguh dari hatimu. Engkau mempunyai cuma sedikit, tapi engkau serahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan akan kerjakan menjadi berapa besar engkau tidak pernah pikirkan. 2 cara bekerja. Di mana uang? Kalau tidak ada, tidak bisa. Cara kedua, ada 5 roti, 2 ikan. Tuhan, ini tidak ada arti apa-apa, tapi mau diserahkan anak kecil. Tuhan mengatakan, tidak apa-apa. Asal kau serahkan yang kau ada. Yang kurang, Tuhan akan kerjakan. Saudara-saudara, kita akan tutup khotbah ini dengan 1 ayat. Mari kita membaca 2 Korintus pasal ke-8 ayat ke-12. Saya harap saudara membaca dan kalau mungkin menghafalkan. Ini menjadi bekal seumur hidup. 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12 semua. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Waktu saya muda, saya tergerak sekali. Katanya apa? Asal kau mau kasih. Tuhan tidak lihat apa yang tidak ada padamu. Tuhan hanya lihat apa yang ada padamu. Dan itu pasti diterima. Aduh, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Saya hanya seorang anak umur 17. Saya memberikan apa yang ada padaku. Aku tidak ada gelar. Aku tidak ke luar negeri. Aku tidak ada orang kaya. Aku tidak ada warisan. Aku tidak ada uang. Aku cuma ada seorang diri namanya Stephen Tong. Aku serahkan kepadamu. Terimalah yang ada. Yang tidak ada saya tidak bisa beri. Dijawab di sini. Asal kamu rela. Beri yang ada padamu. Karena Tuhan bukan mau yang tidak ada padamu. Dia mau apa yang ada padamu. Akhirnya seorang anak kecil dengan memberikan 5 roti 2 ikan yang ada pada dia. Akhirnya belasan ribu orang kenyang. Seorang pemuda namanya Stephen Tong menyerahkan diri kepada Tuhan. Akhirnya saya sudah berkhotbah kepada lebih 30 juta manusia. Di ratusan kota. Di puluhan negara. Di beberapa benua. Karena Tuhan itu hidup adanya. Demikian juga hari ini. Janji memberikan dirimu kepada Tuhan. Yang ada saja. Yang tidak ada Tuhan tidak tuntut. Kenapa tidak memberi banyak? Cuma ini. Ya sudah. Yang ada saja. Karena
Bukan berdasar yang tidak ada, tapi berdasarkan apa ada padamu. Asal kalau pemberianmu itu diberikan dengan rela, maka Tuhan menerima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Minggu demi minggu Engkau mengajar kami. Engkau memberi pencerahan kepada kami. Engkau mengingatkan kami. Engkau memberikan kekuatan, kebenaran, pengertian kepada kami. Dan hari ini kami belajar cara Philip yang akhirnya tidak dipakai. Dan cara Andreas yang akhirnya Tuhan pakai. Ajarkan kami. Supaya kami juga mau memberi yang ada pada kami. Dengan segala rela hati. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.